Wabi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa hadir, kita bisa bertemu di acara, di event, salah satu event dari BCA, yaitu pelatihan tentang aero yang nanti akan dibawakan oleh Ki Agus Lukman, dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa mengikutinya sampai selesai. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, idola kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari akhir nanti. Baik, kita mulai acara pelatihan kita dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa kulli hadis salihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, saya akan bacakan dulu untuk surat acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Tadi kita sudah buka dengan baca basmalah dan suratul Fatihah. Kemudian sambutan-sambutan. Yang tadinya saya mau sambutan karena nggak ada MC, jadi saya MC. Nanti sekalian sambutan. Kemudian setelah sambutan nanti langsung ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ki Agus. Kemudian setelah penyampaian selesai nanti ada door prize, kuis dan lain-lain. Nanti di sela-sela di sela-sela materi nanti ada coffee break, atau langsung aja kalau misalkan yang lapar, yang mau ngambil makanan, dipersilahkan. Kita santai aja ya, ya Agus ya. Yang penting sambil ngikutin, sambil ini. Kemudian nanti ada penutupan, ditutup dengan foto-foto biar ada dokumentasi dan kenang-kenangan di acara ini. Baik, untuk yang selanjutnya ini sebenarnya ada beberapa sambutan. Yang pertama dari PCA, kemudian dari Vespati, tapi Vespati usianya belum hadir. Terus dari Padepok, dari PCC sendiri. Di PCC juga hari ini kebetulan ada acara, jadi ya hanya satu sambutan dulu ya dari saya. Baik, langsung aja karena saya merangkap jadi mewakili PCA selaku tuan rumah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu-ibu dan Pak Ferry. Alhamdulillah yang dari luar, Pak Agung sudah hadir berkenan di acara ini. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian acara ini juga sebenarnya salah satu rangkaian atau program dari BCA. Kita dulu pernah memberi program lomba. Alhamdulillah sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, salah satunya yaitu pelatihan tentang aero. Nah, mungkin kedepannya juga kita nanti ada program-program yang lain seperti pelatihan dari pewaris, terus silaturahim ke ke klub-klub sekitar, terutama yang DKI atau bisa juga keluar, atau bisa nanti kita silaturahim ke Alisan, karena Alisan udah berapa kali datang sini, kita yang
Mungkin baru beberapa orang yang sana, yang dari resmi dari klub PSA belum. Kemudian ada program lagi yang lain, mudah-mudahan bisa menjadi semangat atau menjadi yang seingat saya, yang saya tahu Panahan ini beberapa belakang ini semangatnya agak mengendur atau kurang semangat. Seperti di PCA sendiri, yang awal-awal saya ikut dulu banyak itu yang datang. Nah, semakin kesini semakin sedikit, alhamdulillah juga yang lama nggak datang tapi ada yang baru gitu, seperti Pak Panca, terus ada lagi yang lain. Pak Panca belum setahun ya di PSA? Belum. Nah, belum. Kalau saya juga kurang lebih hampir setahunan lah. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya program atau yang menarik ini bisa menjadi penyemangat bagi anggota PSA utamanya atau bagi yang lain untuk terus berlatih panah, karena panah ini juga salah satu sunnah Rasul yang di dalamnya ada banyak sekali manfaatnya, diantaranya untuk kesehatan. Kalau untuk pahala ya tidak pasti ya, tapi kalau untuk yang lain silaturahim dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan semangat itu tetap. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan semangat itu tetap menjadi bagian dari kita. Minimal paling enggak sebulan sekali kita harus panahan. Kalau itu yang udah minimal sekali, maksimal ya. Lebih baik lagi seminggu atau bahkan setiap hari kita berlatih panahan. Terus untuk selanjutnya saya sebagai tuan rumah dan sebagai panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Juga kita ini mendekati bulan Ramadan, nanti sebelum acara selesai kita ada sesi saling meminta maaf ya, karena di bulan Ramadan ini kita akan masuk di bulan yang suci, mempersiapkan diri kita, mengucapkan hati kita. Alangkah baiknya kita saling maafkan apabila di antara kita ada salah dan khilaf. Mungkin itu aja sambutan dari saya sebagai tuan rumah sekaligus ketua PCA. Mungkin yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Sigit Prabowo. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke MC. MC sekaligus saya. Selamat datang Coach Yar. Ini baru pertama kali saya ketemu dengan Coach Yar. Mungkin di media saya sudah sering lihat, tapi ketemu secara langsung baru pertama. Perwakilan dari Vespati selaku induk organisasi dari klub PSA ini, silakan, kita ada rangkaian acara sambutan dari Vespati. Mungkin wakil dari Vespati, Coach Yar bisa memberikan arahan untuk bekal kita ke depan sebagai salah satu anggota dari Vespati. Silakan Coach Yar. Mangga Kak, Asya. Tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhal dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Sigit selaku ketua PCA, dan yang saya hormati Pak Gus selaku pengisi acara pada hari ini, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Sebenarnya sudah lama pengen nimbrung latihan di PCA gitu kan. Kayak tempatnya adem pinggir sungai gitu kan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di acara workshop ya,
Kita nyebutnya workshop ya? Ngulik tentang ngobrol asik tentang anak panah gitu kan. Sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan khususnya bagi kita semuanya sebagai pemanah. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita ambil di sini, yaitu kita sebagai seorang pemanah harus tahu apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih anak panah gitu kan. Yang kedua adalah sebagai saya yakin ya Pak Ferry ada yang sudah mulai membuat anak panah gitu kan. Jadi meracik sendiri gimana anak panah yang sesuai dengan kebutuhannya gitu kan. Ini menjadi hal yang sangat bermanfaat sekali gitu kan. Dan yang terpenting adalah mengurangi yang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak sekali mungkin tidak terpublish ke media, tapi di lapangan banyak sekali laporan-laporan terkait eksiden kecelakaan terkait anak panah. Makanya ini menjadi salah satu sumber keilmuan bagi kita semuanya. Sehingga dengan kita mengikuti workshop ini, pemikiran kita menjadi terbuka, apalagi sudah ada disclaimer pendekatannya ilmu alam gitu. Jadi bukan ilmu filsafat atau apa ya. Jadi memang ilmu alam, ilmu pasti. Akhirnya isu-isu yang beredar di luaran, misalkan saja yang menjadi perdebatan beberapa tahun yang lalu gitu, spine itu nggak penting misalkan. Nah, ternyata berat yang penting misalkan. Ya, maka nanti bisa terjawab dari penjabaran dari Pak Agus, insya Allah. Dan semoga acara-acara seperti ini sering bisa berkontribusi juga, bisa bekerja sama dengan Vespati mungkin di lingkup Pemcap maupun di Pemda. Bahkan nantinya kita sempat ada obrolan dengan Pak Agus. Kebetulan saya diamanahkan sebagai bidang kepelatihan Vespati Nasional. Insya Allah kalau kita mengadakan pelatihan-pelatih di Jakarta, khususnya di Regional 1, kita selipkan materi ini untuk khasanah keilmuan bagi para pelatih. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat menuntut ilmu. Kita kosongkan gelas kembali. Semoga ada hal yang bisa kita ambil dan kita bisa sebarluaskan kepada teman-teman yang lainnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutan dan arahan dari Coach Tiar selaku perwakilan dari Vespati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung aja kita ke acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Coach Agus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam rangka ngobrol asik ya, ngulik ya, yang diselenggarakan oleh PCA Padepokan Ciliwung Condet Arseri. Alhamdulillah, patut kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya.
Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada kepada Bapak Sigit Prabowo ya, selaku penguasa Presiden PCC di sini, Presiden Padepokan Ciliwung Condet Arseri. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan pada hari ini yang sebenarnya jauh hampir 3 bulan yang lalu ya, sebenarnya rencana ini akan dilaksanakan, isu-isunya bahkan sudah sempat juga ada beberapa agenda dari PCC yang sudah terrealisasi, dan kebetulan waktu dan tempat baru kali ini kita mendapat adakan untuk acara ngulit ini ya. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran dari Gubernur Pati Jakarta Selatan, Kostiar. Ya, alhamdulillah, dan beberapa perwakilan negara ya dari negara Cinere, Pak Ferry sekarang sebagai apa ini, Menteri Dalam Negeri ya. Dan kebetulan pada kesempatan ini juga ada beberapa undangan khusus ya. Yang pertama dari guru besar saya Pak Muhammad Reza yang alhamdulillah beliau masih OTW. Beliau ini adalah salah satu, mungkin ini satunya orang yang pertama kali ngajarin saya sekitar 5 tahun yang lalu itu membuat RU. Jadi, dan sekarang beliau sudah berekspansi usahanya ya, Ratabla Corporation namanya. Ratabla Corporation, Ratabla ya. Ini udah kayaknya ke maritim dia sekarang. Dia udah mulai ini alat pancing kayaknya. Kemaritiman kayaknya. Alhamdulillah beliau lagi on the way sekarang. Kita ngobrol asik ya, artinya tadi udah disinggung juga sama Pak Sigit. Karena kita juga ngobrol asik, jangan terlalu tegang ya. Kita sharing aja. Tapi dalam hal ini kita batasi nanti untuk tanya jawab, mungkin setelah selesai kita jelaskan semuanya, saya jelaskan semuanya ya. Dan juga ada beberapa undangan dari negara Depok, Pak Alvin Sanjaya juga OTW. Beliau sekarang Menteri Pendidikan apa ya? Nggak tahu saya. Dan para peserta yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Kebenaran memang acara ini adalah acara internal dulu rencananya, jadi kita memang nggak terlalu banyak broadcast ya di media sosial karena memang ini rencananya internal. Jadi mungkin banyak tadi saya sempat broadcast di Facebook, banyak yang nanyakan kenapa nggak diundang segala macam atau ada online-nya segala macam. Itu karena memang kita belum artinya dari PCA sendiri itu baru pertama kali ini yang ngadain untuk event pelatihan ini, jadi kita coba dulu baik itu dari kepanitiaan ataupun dari kemateriannya. Oke, saya kira cukup untuk ini ya, mengawali materi ini. Kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita angkat mengenai karakteristik anak panah. Ini dilihat dari sisi ilmu alam. Sisi ilmu alam ini adalah alam penerapan ya, alam terapan ya. Artinya itu mungkin dari banyak teman ngelihat judulnya itu wah ini banyak hitungan segala macam. Enggak. Kita ngelihatnya itu dari sisi ilmu alam terapan, artinya apa yang biasa kita lihat di sehari-hari. Nah, mungkin dari beberapa nanti ada beberapa angka yang tidak terlalu ribet ya, nggak terlalu detail. Kalau mengenai fisika, kan ilmu alam ini cenderung ke fisika ya. Nanti mungkin anggapannya nanti hitung-hitungan nggak, ini ada hitung-hitungan mungkin sedikit sekali. Dan kedua, saya tidak membuat materi cara membuat hero. Kenapa? Di YouTube itu udah banyak banget. Mulai dari model nok otoman, cocor bebek lah, masya Allah. Indonesia itu udah pokoknya dah
kreatif banget gitu loh, banyak sekali. Dan itu mungkin menurut saya terlalu umum ya, dan sudah terlalu banyak, sehingga mungkin untuk teman-teman yang berharap dapat ilmu cara membuat aero, nah kayaknya bisa dilihat di YouTube aja ya. Nah, terkait sama pemateri ini, saya lihat perkembangan di Indonesia. Kalau saya berkecimpung di perpanahan ya, hampir sekitar 5 tahun, 2017, itu sangat pesat sekali. Di akhir-akhir ini juga lumayan pesat perkembangannya. Tapi kepesatan ini tidak luput dari banyaknya gesekan ya. Artinya satu kelompok mengatakan ini, satu kelompok mengatakan ini, dan akhirnya bergesekan karena memang berbeda kepentingan segala macam. Dalam hal ini kita coba, karena mereka berasumsi, istilahnya berasumsi itu adalah apa yang menurut mereka benar. Tapi ternyata kalau kita telusuri dari beberapa referensi, itu perlu kita luruskan. Nah, di sini mungkin salah satu, insya Allah ya, salah satu yang akan saya bawa adalah beberapa asumsi yang ternyata secara ilmu alam itu banyak kekeliruan di sini. Terutama karena kita ibaratkan itu anak TK yang baru dikasih mainan, sekelompok anak TK dikasih mainan mobil-mobilnya satu keranjang. Ada yang megang mobilnya, ada yang megang bannya, ada yang megang stikernya kayak saya gitu kan. Yang stiker doang saya gitu. Nah, yang satu nguliknya ban aja, yang satu nguliknya warna aja gitu kan. Akhirnya apa? Satu yang ngulik ban banyak tahu tentang ban. Yang satunya yang ngulik tentang stiker nanya ban. Nah, nggak tahu dia, makanya kadang-kadang terjadi gesekan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan secara garis besar aja, tidak detail. Karena ini kebanyakan adalah berdasarkan referensi aja. Yang selama alhamdulillah 5 tahun saya coba untuk mencari beberapa referensi dari situs web, dari beberapa keluhan dari pelanggan dan segala macam. Makanya dalam hal ini sebelum saya masuk ke inti permasalahan atau inti pembahasan, saya ingin menyamakan persepsi dulu dari peserta ini. Karena saya yakin, dan saya juga banyak dilihat di media massa itu kadang-kadang nggak satu arah. Makanya dalam hal ini saya menyamakan persepsi dulu agar supaya nanti apa yang saya mau bawa dalam hal ini, dalam masalah ini. Yang pertama, saya tidak berlebihan kalau saya mengambil salah satu tokoh ya untuk menyamakan persepsi. Salah satu tokoh itu namanya Ibnu Sina. Ada yang kenal dengan Ibnu Sina? Ahli kedokteran. Kenal di mana, Pak? Kenal di mana, Pak? Wikipedia. Ya, kenal di pasar. Ahli kedokteran. Ibnu Sina ini hidup di abad ke-10. Dia kalau kita mengenalnya di dunia luar itu disebutnya sebagai Avicenna. Dia terkenal dengan ilmu kedokterannya. Salah satu yang paling terkenal dari ilmu kedokterannya itu dalam bentuk buku, yaitu Conur Fitip, atau ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu sebagai The Canon of Medicine. Ini adalah karya besar beliau, ya, ditulis rinci. Kenapa saya ngambil salah satu contoh ini ya? Pada abad ke-10, maaf, mungkin kalau materi nanti mungkin setengah jam, Pak. Terus terang aja, saya bilang cuma setengah jam, atau mungkin lebih dari sedikit lah setengah jam. Cuma yang saya tekankan di sini itu karena banyaknya asumsi ini ya, makanya saya kebanyakan meluruskan asumsi dulu. Nah, dalam hal ini saya sambil contoh ini adalah ilmu kedokteran yang kalau kita perhatikan sekarang, siapa sih yang tidak terlepas dari kedokteran sedikit-sedikit sakit? Ya, sedikit-sedikit kok sakit, gitu kan? Apa gitu lah? Beliau ini Ibnu Sina itu menulis tentang dasar-dasar
kedokteran plus dengan buku yang bernama Asyifa, yaitu buku-buku tentang pengobatan. Dan ini diakui di seluruh dunia, bahkan pemikirannya ini dipakai sampai sekarang. Artinya apa? Pertama, ilmu itu berkembang, tidak stagnan. Ya. Ilmu berkembang artinya dari dasar-dasar Ibnu Sina membuat buku itu akhirnya dikembangkan sampai sekarang. Buktinya sekarang yang ada ilmu kedokteran itu lebih spesifik. Kalau sakit kepala, maka obatnya sakit kepala. Kalau sakit kaki, obatnya sakit kaki. Itu spesifiknya. Artinya tidak sembarangan akhirnya. Dan ini diterapkan oleh ilmu kedokteran. Kalau di Ibnu Sina bukunya itu menerangkan tentang secara global, tentang penyakit-penyakit apa aja dan obatnya apa aja. Tapi setelah perkembangan selama kurang lebih 11 abad dari sekarang ya, itu perkembangannya didetailkan sama pengetahuan. Terima kasih Pak Muhammad Eza, Burunda, atas kedatangannya. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah saya beranikan diri Pak. Maaf nih Reza, saya beranikan diri di depan. Yang sebelumnya mungkin 5 tahun yang lalu kita menuntut ilmu ke beliau. Ini Muhammad Reza ya, mungkin beliau salah satu inilah perintis dulu 5 tahun yang lalu. Iya, di lupa Pak nama klubnya dulu Pak. Yang di HBD ya, Hotspot Depok. Iya. Jangan lupakan diri dong. Kenalnya di Hotspot Depok, tapi dulu pernah lupa namanya sampai. Sekarang udah menginjak ini ya Pak, ekspansi ke maritim ya Pak, usahanya ya, Tabla Corporation. Alat pancing ya. Alhamdulillah. Ya, jadi saya persamakan sesi dulu nih Pak. Salah satunya itu adalah ilmu berkembang. Yang kedua itu sekarang lebih spesifik. Artinya kalau Ibnu Sina bilang sakit kepala itu adalah penyebabnya dari pembuluh ini. Ternyata dari pembuluh itu juga banyak tersebar. Ada yang namanya migrain, ada yang nama stroke, ada yang namanya ini, dan obatnya juga ada macam-macam sekarang. Artinya apa? Lebih efisien, lebih tepat, tidak meraba-raba lagi. Itulah ilmu. Ya. Siapa yang sekarang ini tidak terlepas dari ilmu kedokteran? Atas dasar siapa? Itulah Ibnu Sina. Apa yang kita simpulkan dari keberhasilan beliau mengubah dunia ini dari ilmu kedokteran? Satu, dia biasa menulis. Dia ilmuwan, juga sekaligus banyaklah dia itu. Banyak dia itu buku-bukunya lebih dari 10 kalau saya lihat. Dia biasa menulis Pak. Dengan menulis itu artinya dia dapat menyebarkan tulisan idenya itu ke orang. Dan ini yang dilakukan beliau sehingga merubah dunia ini dari kedokteran sampai sekarang. Menulis. Ya. Saya lihat dari peserta ini udah memang ada beberapa yang bawa alat tulis ya. Makanya saya siapkan di sini Pak. Saya tahu kebiasaan kita itu tidak mau menulis. Bahkan saya acara kemarin itu ada panitia yang minta, Pak tolong di-share dulu Pak materinya. Ya. Ini sih bagus sebenarnya untuk sebagai gambaran. Tapi akhirnya apa? Orang itu males sekarang, apalagi zamannya handphone ya. Lihat aja di handphone gitu kan. Padahal itu sebenarnya kulitnya doang gitu loh. Kita tidak bisa menyebarkan atau kita tidak bisa dengan menulis itu ada sedikit sugesti bahwasanya yang kita tulis itu langsung kita ingat Pak. Beda dengan kita juga scroll, swipe, ya kan, like, gitu kan. Nah itu beda gitu lah. Makanya kita biasakan untuk menulis. Dalam ilmu sekarang itu mungkin QC ya, quality control ya. Menulis apa yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu tulis. Dan ini sebenarnya saya udah mulai dari cara saya membuat hero. Semenjak saya awal membuat hero, saya selalu melampirkan akte kelahiran hero ya. Itu apa sebenarnya? Secara implisit saya mengajarkan, saya memberikan contoh gitu. Ini loh sebenarnya kalau mau maju.
Artinya apa? Kalau toh saya itu memberikan akte kelahiran itu, apa? Plus buat saya enggak plus juga. Karena banyak komplain ternyata. Pak, itu spellnya terlalu lentur, Pak. Pak, itu spellnya terlalu kapal, Pak. Itu FOT-nya segini. No problem. Karena di situ kita bisa dapat masukan. Coba kalau kita diam-diam. Bagus nih aeronya. Itu belang 3 apa belang 2? Tahu. Udah ukur aja. Ukur sendiri, kan? Tuh. Makanya tulis apa yang kamu kerjakan yang kamu tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebarkan ide itu. Sebarkan. Jangan diam aja. Insya Allah nanti mungkin acara ini akan kita upload. Insya Allah ya. Kalau memang bagus ya. Bagus tentunya nanti dilihat. Kalau memang bagus, tidak membuat gesekan kepada pihak-pihak yang lain, silahkan diupload. Jadi ini panitia nanti. Ya. Ide itu teruskan. Meskipun kecil. Jangan sampai ide itu cuma dipendem. Saya udah contohkan juga. Ide itu coba kalau membuat produk, isi produknya dikasih tahu. Cuma jangan bilang bagus, gitu kan. Nggak tahu itu belang 3, belang 4 atau polos, nggak tahu. Gitu. Coba gitu lah. Dari situ tuh sebenarnya kita banyak mempelajari kekurangan produk kita. Gitu. Karena kita belajar, saya belajarnya bukan kita ya, saya belajarnya otodidak. Saya ingin tahu feedback dari pembeli. Itu ungkapannya. Yang ketiga ya, ilmu itu berkembang ya. Seperti yang saya tadi informasikan, bahwasanya dari global ilmunya Ibnu Sina itu dirinci sekarang. Dirinci bahkan kedokteran itu udah banyak banget bidangnya. Dari satu sumber Ibnu Sina itu udah dokter itu beribu-ribu dan beribu-ribu bidang. Mulai dari dokter kulit, dokter rambut, dokter kuku, spesialis gitulah. Insya Allah kita nanti spesialis juga di bidang masing-masing. Ya, hasilkan kita ini dan saya cuma mengasih gambaran aja. Khususnya kita ini tidak mungkin semuanya ilmu itu kita serap semua. Ya, setidaknya satu ilmu kita dalamin dan lebih berguna bagi umat manusia perkembangan. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Yang terakhir, ilmu itu ibarat tongkat estafet. Tongkat estafet artinya di zaman keemasan Islam itu di abad ke-6 sampai abad ke-14 ya. Kalau kita lihat sejarahnya, Islam itu membuat perubahan besar di dunia dengan ilmu pengetahuan, ekspansinya segala macam. Nah, dikala itu lumrah sebagai manusia terkadang lupa kalau udah di atas, di masa kejayaan lupa dia. Kebiasaan menulis itu ditinggalkan. Akhirnya apa? Tongkat estafet itu dipegang oleh orang-orang luar. Kita sadarin itu. Makanya kita mulai lagi dari hal kecil. Dari 25.000 peserta ini kali ya. Kita mulai gitu ya. Kita mulai dari hal yang kecil. Gitu. Estafet dari ilmunya Ibnu Sina itu diadopsi oleh orang-orang barat. Sebentar. Bentar. Halo? Ya? Halo? Halo? Kita ketemu? Tidak. Terus masuk pojok sendiri. Kang, ada Pak Alwin, siapa yang bisa di depan? Pak Nangga. Oke. Presiden Depok mau datang udah di pintu gerbang, tolong disambut. Tongkat estafet itu Pak. Jadi artinya tongkat estafet itu ilmu kedokteran yang dipegang oleh Ibnu Sina itu diteliti sama orang-orang luar, non Islam artinya. Orang Islam terlena dengan kejayaannya, sehingga lupa dia menulis, sehingga lupa dia. Sebagian ya, tidak semuanya ya, sebagiannya. Itulah ilmu itu akhirnya diestafet dan dirinci sama orang-orang luar. Akui tidak diakuin itu Pak. Nanti kita bahas juga beberapa contoh ilmu yang sebenarnya dari Islam,
Penemunya dari Islam, karena Islam yang merubah dunia itu secara drastis di abad ke-7 sampai ke-14. Tapi ditinggal kebiasaan baik itu, menulis terutama, dan menyampaikan ide-ide itu secara tertulis. Sehingga diri sama orang-orang barat dan dikuasai orang-orang barat. Orang-orang non-muslim terutama. Dalam ilmu kedokteran, apakah mereka merinci ilmunya Ibnu Sina itu untuk kejelekan? Tentunya untuk kebaikan. Semuanya untuk kebaikan. Tidak ada yang untuk kejelekan. Artinya, sumbernya tetap baik. Dirinci oleh sama siapa aja, tentu untuk kebaikan. Tidak ada untuk kejelekan. Jadi prinsipnya itu Pak. 1, biasakan menulis. 2, serbakan ide itu meskipun kecil. 3, ilmu pengetahuan selalu berkembang. Tidak stagnan. Dan 4, estafet harus kita sampaikan kepada generasi berikutnya. Nah, saya siapkan di sini. Tolong Pak Panca, barang siapa yang nggak punya bolpen sama ini, biasakan menulis dari sekarang. Tolong Bapak maju ke depan biar agak merapat, mungkin yang baru datang bisa ini. Silakan. Selamat datang Pak Alwin dari perwakilan dari negara Depok ya. Naik ke atas. Alhamdulillah. Agak maju nggak apa-apa. Agak delay pesawatnya Pak. Iya, ada delay. Oke, kita santai Pak ya. Jadi sambil ngopi juga silahkan. Kita ngobrol aja ini. Mungkin agak susah dengan peserta 25.000 ini Pak ya. Ya. Yang mau ngopi silakan. Yang mau ngopi silahkan, santai aja kita ngobrol. Yang ini namanya kenalin ya? Ya. Oke, mungkin bersama menyampaikan sesi mungkin Kang Alwi lewat ngikutin aja ya. Ini Islam semua kan ya, alhamdulillah ya. Nanti akan ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mungkin kita sampaikan nanti. Jadi kalau bukan non Muslim ngikutin aja, gitu. Tadi itu kita berangkat dari pemahaman itu dari Ibnu Sina ya. Ilmu Ibnu Sina tentang kedokteran. Ibnu Sina itu adalah dia berada di abad ke-10. Sebelum abad ke-10 itu kita mengenal 4 imam panahan. Ya, loh. Yang pertama Abu Hatim. Itu dia di abad ke-8. Ibnu Tahir abad 8. Ishaq abad 9. Abdurrahman At-Tabrani abad 9. Jadi ilmu panahan itu lebih dulu dibanding ilmu kedokteran. Dan ilmunya itu berkembang juga Pak. Keempat imam ini adalah lebih cenderung ke teknik memanah, ya kan? Teknik memanah, dan banyak sudah dikembangkan sama generasi-generasi berikutnya. Bahkan 4 imam ini adalah 4 imam yang besar ya. Sebab dari sejarah itu banyak sebenarnya yang mendalami panahan itu, lebih mungkin dari 50 orang. Tapi yang tercatat dan mencatat hasil analisanya itu 4 imam ini. Sehingga 4 imam ini yang menjadikan referensi. Itu ada dipakai juga oleh negara-negara luar non-muslim. Bukan cuma Islam aja. Artinya apa? Ilmu itu berkembang. Berkembangnya apa? Untuk disempurnakan sama mereka. Masa ya mereka membuat anak panah untuk agar supaya nggak lebih sempurna? Nggak mungkin gitu loh. Ilmu ini ilmu alam. Jadi hanya dasar aja yang disampaikan oleh 4 imam ini. Dan selebihnya itu dikembangkan oleh beberapa orang generasi. Bahkan kita mengenal di abad perang salib abad 12 itu ada kelompok yang namanya Saracen. Saracen itu lebih detail lagi, dia mendeskripsikan tentang busur dan anak panah. Ini muslim masih Saracen, dan dalam bentuk buku juga ada. Abad ke-12 ya. Ini udah berapa ya? 8 abad yang lalu, 9 abad yang lalu gitu. Dan sekarang udah berkembang, banyak berkembang. Dan ini ditakutin waktu perang salib sama orang-orang non-muslim, karena mereka itu mempunyai senjata yang memang benar-benar canggih di zamannya. Dan itu diadopsi sama mereka, dipelajari sama mereka. Sementara muslimnya kemana? Terlena dengan keemasan, lupa. Akhirnya apa? Udah ditinggalin.
Nah sekarang kok ada prinsip bahwasanya ilmu itu nggak berguna, kita ikut ke dalam aja, ke belakang. Estafet itu ibaratkan estafet itu apa yang ada sekarang itu yang kita serap, bukan balik ke belakang. Kenapa? Islam itu adalah untuk menjawab tantangan zaman sekarang, bukan tantangan zaman dulu. Bahkan Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW itu diturunkan ayat Al-Quran di zamannya dia sedang dalam kondisi apa? Kondisi jahiliyah, bukan kondisi lagi jaya. Makanya Islam itu gimana caranya agar supaya kita menjawab zaman, bukan mengenang zaman ya. Kalau kita mengenang zaman sekarang itu mungkin kita udah ada di zaman jahiliyah lagi, udah kelihatan gitu. Bukan zaman kejayaan lagi. Makanya kita bangkit lagi Islam. Dan itu yang perlu kita tekankan. Artinya ini kayaknya saya ini malah bukan materi anak panah ya sebenarnya ya. Materi ini banyak, makanya saya ini maksud saya ini agar supaya kita satu persepsi ya. Kalau ilmu anak panah gampang lah itu, gampang. Saya kira gampang. Cepat. Cuma menyamakan persepsi aja. Artinya ilmu panah yang saya terapkan di sini itu adalah ilmu berdasarkan ilmu alam yang saya saya ambil dari beberapa ilmu yang udah dikembangkan dari dasarnya. Ilmu As-Sarajan, ilmu dari 4 imam segala macam. Artinya estafet itu ada di sekarang ini, Pak. Kalau kita mau menguasai ilmu panahan, yang ilmu sekarang itu kita ambil dan kita sempurnakan, bukan balik lagi ke zaman sebelumnya. Itu yang benar. Makanya saya bukan apa ya, saya bilang tadi itu seperti anak kecil yang sedang diasik bermain dengan mainannya, ada yang bagian ada yang bagian ban, ada yang bagian stiker, ada yang bagian body. Akhirnya mereka asumsinya berbeda-beda. Oke, mungkin langsung ke halaman pertama Pak Sigit ya. Materi ya, ini langsung ke materi aja. Tidak banyak Pak, ada 3 hal. Apa yang pertama itu apa yang disebut anak panah, yang kedua itu apa yang membuat anak panah bisa terbang ya. Ini sebenarnya materinya sebenarnya kemarin itu saya membuat slide ini kartunis Pak sebenarnya, karena ini sebenarnya enteng-enteng semua bahasanya, nggak berat kok. Hukum alam yang ketiga itu hukum alam yang bekerja pada sebuah anak panah. Artinya itu saya bikin slide kemarin itu kartunis biar nggak terlalu berat gitu loh. Tapi akhirnya ada beberapa masukan dari teman-teman, Pak dibuat yang profesional Pak. Oke Pak Panca yang bikin ini lebih jelek lah ya. Yang pertama itu mengenai apa yang disebut anak panah. Silakan Pak Sigit, slide berikutnya Pak Sigit. Ini yang pertama ya. Ini kita ambil aja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak panah itu adalah senjata tajam yang berupa barang panjang, runcing pada ujungnya dan diberi bulu atau barang yang serupa pada pangkalnya yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan dan dilepaskan dengan menggunakan busur. Tidak panjang lebar juga ini, tapi sedikit saya ulas tentang anak panah ini. Ternyata adalah kalau menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah senjata tajam saja. Makanya dulu di 5 tahun terakhir itu sempat ada isu harus berizin, bahkan ada isunya itu dimasukkan ke izin senpi Pak, senjata api. Padahal di KBBI-nya senjata tajam gitu lah, ada aja gitu lah. Sempat dulu karena saya 5 tahun ini, dan sempat juga ada isu-isunya itu harus masuk ke senpi senjata tajam. Nah, oke lah, kita bernostalgia lah itu, tapi sekarang kita hadapi yang ada sekarang. Alhamdulillah sekarang itu udah perkembangannya alhamdulillah lumayan ya. Udah cukup berkembangnya dalam 5 tahun terakhir ini. Apa yang membuat anak panah itu bisa terbang? Ya. Yang pertama itu adanya gaya pegas pada busur. Ini udah udah familiar lah dengan teman-teman ini. Pegas yang ada di busur biasanya dalam satuan LBS. Ini udah masuk ke ilmu alamnya, ilmu pegas. Artinya anak panah itu tidak akan pernah terbang kalau nggak ada gaya pegas di busur.
Dan kalau bicara busur bukan kawasan saya dan saya juga tidak mendetailkan hal ini. Biasanya busur itu ada yang namanya lentingan, pondit, segala macam, konstruksi segala macam. Ini kawasannya Boyer dan di sini ada Boyer dari ini ya Pak Rahman ya, Boyer juga ini. Silakan lengkapi nanti kalau bahannya masih kurang. Yang kedua itu adanya apa? Adanya seorang pemanah. Ada busur, kalau nggak ada pemanahnya juga nggak akan bisa terbang. Makanya butuh yang bisa menerbangkan, yaitu seorang pemanah atau archer. Nah ini juga bukan kawasan saya, di sini ada Coach Adwin juga, di mana teknik yang baik segala macam. Mungkin di sini yang mungkin bisa diperdalam nanti kalau mau bikin bahannya, atau juga sudah familiar kalau beliau ini karena setiap hari ngajar. Ada seorang pemanah yang melepaskan anak panah itu. Poin ketiganya, ini yang mungkin saya akan lebih rinci Pak, tentang adanya hukum alam yang bekerja pada sebuah anak panah. Slide berikutnya Pak, nomor 3 nanti Pak. Nah ini yang saya maksud, saya ambil dari salah satu ayat Al-Quran yang belakangan ini juga menjadi salah satu referensi dari beberapa arsul ya. Di surat Al-Anfal ayat 17. Saya bukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita walakinnallaha rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Terjemahannya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Allah yang berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saya kasih warna biru Pak, karena ini poinnya Pak yang perlu kita jelaskan. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Artinya apa nih Pak? Ada bantuan Allah. Oke. Ya. Ada lagi? Ada dua Pak sebenarnya Pak. Pengertian ini kalau saya pilah ya. Pertama, orang yang menyerahkan semuanya pada Allah. Yang penting saya mana? Jepret, nggak kena. Allah nggak berkehendak untuk kena. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mendasarkan pada sebuah sabda Rasul. Nasib sebuah kaum, nasib kaum tidak akan pernah dirubah selama kaum itu tidak merubahnya sendiri. Artinya apa Pak? Allah yang melempar, artinya Allah mempunyai ketetapan-ketetapan di alam ini Pak. Itu yang disebut hukum alam. Dan itu kita harus pelajari. Apa aja sih hukum alam? Bukan tangan Allah yang turun. Setelah kita melempar anak panahnya dipegang, ditusukin sama Allah. Bukan itu. Hukum alam, ketetapan Allah. Apa itu ketetapan Allah? Ada gravitasi, ya kan? Ada gaya pegas tadi ya, saya singgungnya, dan lain-lain. Nah kita nanti rinci itu. Artinya apa? Kita asumsikan sama di sini. Kita itu tidak akan pernah maju, tidak akan pernah tahu sebab musababnya kalau kita itu cuma berandai-andai, yang penting saya mana kena, syukur. Kalau nggak kena ya Allah tidak berkehendak. Bukan itu. Kalau itu jawabannya, kenapa Rasulullah yang udah dijamin masuk surga dia berjuang mati-matian? Bahkan sampai bengkak segala macam. Apa? Bukan menyerahkan aja, tapi kita harus memperbaiki, mengetahui dan belajar terus.
apa yang terjadi. Ya, kadang-kadang kita juga harus sepaham ini agar supaya nanti apa yang saya sampaikan ini memang ada beberapa hukum yang mempengaruhi sebuah anak panah itu melaju sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Paham ya Pak? Mungkin ada ini saya break dulu nih karena ini agak dalam ini Al-Quran nih. Mungkin ada beberapa masukan. Kalau memang ini pengertian saya ini adalah salah, mungkin kekhilafan saya. Kalau toh benar dari Allah, silakan. Gak apa-apa. Kita matikan handphonenya dulu, Pak Panca. Kalau memang ini memang saya salah, ya diprotes sekarang. Karena ini banyak terjadi di kalangan kita. Yang mungkin 5 tahun ya baru pertama lah umur untuk belajar memanah itu dibandingkan orang-orang luar yang udah malah mempelajari tentang apa spen, GPP segala macam gitu loh. Sebenarnya mereka berkembang dari ilmunya. Gitu. Ada yang keberatan dengan cara saya mengartikannya, menafsirkannya? Silakan. Kayaknya terlalu tegang ya. Spine-nya kurang lentur. Spine-nya kurang lentur ya. Ya karena memang ini saya membuat ini saya sih bisa aja dengan cara ini ya bercanda kebangetan ya. Tapi ini kan saya bawa Al-Quran gitu, masa bercanda bawa Al-Quran. Siap, benar. Mungkin saya terkenal bercanda ya di mana-mana ya. Tapi kalau saya bawa ini ya mungkin bisa lah sedikit bercanda. Silakan kalau ada yang keberatan dengan penafsiran saya. Dan penafsiran itu non muslim malah yang lakukan banyak sekarang. Dengan penelitian. Ada sebenarnya muslim yang paham dengan meneliti apa sebab dan sebabnya. Ilmu alam. Dan sekarang itu juga sudah mulai ya. Ilmu alam itu mulai kita kuasain lagi, kebangkitan kita kembali Islam. Harus kita kuasain, Pak. Ilmu itu berjaya di abad ke-7. Di abad ke-14, setelah itu menurun. Islam itu menurun sampai titik terendahnya. Kerajaan Islam terakhir di Turki tahun 1923 takluk. Turki Utsmani. Itu udah benar-benar Pak. Habis yang namanya negara Islam di dunia itu habis. Mana ada negara Islam? Gak ada. Yang mengaku negara Islam gak ada. Negara Islam terakhir itu di Turki tahun 1923 dan itu udah habis tahun 1923. Kapan bangkit lagi Pak? Kalau nggak kita mulai dari kita. Sisi kecil aja tentang panah. Insya Allah. Dari sisi kecil aja, jangan terlalu berat. Oke, kalau memang nggak ada yang keberatan kita kembali ke slide sebelumnya. Pak Sigit, slide sebelumnya Pak Sigit. Pertama, ini yang saya tekankan ada di poin 3 ya, tentang hukum-hukum alam yang bekerja pada anak panah ya. Nah ini kayaknya salah ngedit Pak Panca. Hukum alam yang bekerja pada anak panah aja nih Pak sebenarnya Pak. Yang pertama adalah analisa berat. Analisa berat ini adalah berat anak panah tentunya. Sebelum kesini saya menanyakan, ada yang kenal namanya Al-Khazimi? Al-Khazimi, setengah lusin. Siapa yang mau? Setengah lusin. Saya kasih ya. Dia hidup di abad ke-12. Nomor ini ya, pesawat. Salah. 1 sampai 5. 2, 3, Qasim 4, Kawaris 5. Habis. Awalisme. Al-Hazmi. Kenapa saya singgung ini? Kembali lagi Pak, materi tak dulu. Hazmi ini adalah penemu teori gravitasi. Kalau Sir Isaac Newton kenal nggak Pak? Ya. Satu catatannya Pak,
Hashimi ini adalah seorang budak, tapi brilian otaknya. Dia hidup di zaman abad ke-12. Dia hanya memberikan teori, Pak, suatu teori di mana barang yang jatuh itu berbeda ketika berat barang itu berbeda. Itu teori dia. Barang kalau di atas, nah contohnya ini nggak ada papan tulis ya. Contohnya inilah, minta tolong ini ya, mati ya. Nggak apa-apa. Ini contohnya adalah palu, Pak ya. Palu. Palu kalau di atas 10 meter kita jatuhin, jatuhnya gini, Pak. Muter. Betul ya, muter ya. Pelan-pelan gini. Nggak mungkin jatuhnya gini. Ini kepalanya, ini jatuhnya. Ketika dua palu dengan berat 10 sama 1 kilo dijatuhin bareng, mana yang jatuh, nyampe ke tanah?